mobil rombongan biduan dangdut tabrak pemotor. Isak tangis warnai penyerahan jenazah santri Al-Qosimi. Peringatan HUT ke-80 TNI di Surabaya. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama kami buka dari Magetan, Jawa Timur. Mobil yang membawa rombongan biduan dangdut asal Madiun, Cantika Davinka, menabrak pemotor dan bengkel mobil di Magetan. Akibatnya 2 pelajar pengendara sepeda motor tewas di tempat. Video amatir sempat merekam kecelakaan antara mobil yang membawa 2 penyanyi dangdut, satu diantaranya Cantika Davinka menabrak pemotor dan sebuah bengkel mobil di Jalan Raya Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Magetan. Akibat kejadian ini 2 pelajar SMP pengendara motor meninggal di lokasi tabrakan. Sementara itu penumpang mobil Cantika Davinka dan rekannya sesama penyanyi dangdut mengalami luka-luka. Kecelakaan ini berawal saat mobil berusaha menyalip kendaraan di depannya. Naas dari arah berlawanan muncul sepeda motor tanpa lampu penerangan yang dikendarai korban. Kasus kecelakaan kini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Magetan. Di TKP nggak tahu dari arah berlawanan ada kendaraan roda 2, akhirnya terjadi tumburan kecelakaan. Ada korban jiwa? Korban jiwa sementara ada 2 orang dibawa ke rumah sakit Magetan. Setelah nabrak itu langsung Innova berhenti atau seperti apa? Untuk habis kecelakaan, untuk Innova menumbur bengkel dari warga. Untuk sopir mobil seperti apa? Untuk sopir saat ini masih dirawat di rumah sakit Saidiman Magetan. Dalam mobil itu ada berapa orang? Infonya ada 3, sopir sama penumpang. Itu ada sepeda motor tanpa lampu yang dikendarai 2 anak yang masih di bawah usia sekitar SMP kelas 1. Innova mendahului mobil dan dari arah selatan ada sepeda motor yang tanpa lampu, jadi kemungkinan drivernya itu kaget. Akhirnya driver menabrak sepeda motor, Innova itu menabrak sepeda motor, akhirnya dipancing lagi ke kanan, nabrak bengkel bubus yang ada di Desa Tulung. Korban berapa, Mas? 2 orang, korban yang meninggal 2 orang, yang luka-luka penumpang mobil Innova 2 orang. Satreskoba Polres Jember menangkap pengedar sabu jaringan antar kota. Sempat mengelak saat ditangkap, pelaku tak berkutik saat polisi menemukan barang bukti 1,5 ons sabu. Pelaku ditangkap tim Opsnal Satreskoba Polres Jember saat menunggu pembeli di Gedung Olahraga Kaliwates Jember dengan sistem cash on delivery COD atau uang tunai saat bertemu pembeli. Saat ditangkap, pemuda asal Surabaya ini sempat mengelak, namun pelaku tak bisa berkutik saat polisi menemukan 1 paket narkotika jenis sabu seberat 1,5 ons yang disimpan dalam tas kecil miliknya. Diketahui pelaku merupakan anggota jaringan pengedar sabu kelompok Madura dan Surabaya yang peredarannya di wilayah Jawa Timur dan Bali. Di Kecamatan Kaliwates, GOR PKPSO dengan inisial tersangka AS. Dan kami juga berhasil menyita barang bukti berupa sabu-sabu seberat 100,51 gram. Tersangka AS merupakan orang Surabaya dan jaringan yang berhasil diungkap yaitu antar kota Madura, Surabaya, dan Jember. Saya baru kali ini Pak, disuruh nyupiri aja pertamanya. Dapat upah berapa? 6 juta. Terus sistemnya di mana? Ngambil atau ketemu orangnya langsung atau gimana? Saya ketemu orangnya langsung, disuruh nyupiri. Di mana? Nganter ke Jember. Dari mana? Dari Pamekasan. Di Jember nganter ke siapa?
Nggak tahu Pak. Saya cuma disuruh nganter aja. Sorotan utama kami di Kompas Jatim, suasana haru terjadi saat penyerahan jenazah yang berhasil teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim Minggu dini hari lalu. Sebelum dibawa keluarga untuk dimakamkan, jenazah disolatkan di Posko Crisis Center oleh keluarga dan tim DVI Polda Jatim serta Pemprov Jawa Timur. Isak tangis keluarga pecah saat akan menjemput 3 jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Qosini yang berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Timur Minggu dini hari. Bahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir ikut menenangkan dan menguatkan keluarga korban. Sebelum diserahkan, keluarga korban sempat diizinkan melihat kondisi jenazah. Isak tangis kembali terjadi setelah keluarga melihat kondisi jenazah korban ketika jenazah yang merupakan warga Surabaya ini disolatkan di Posko Crisis Center sebelum dibawa pihak keluarga. Orang tua Daul Milal, salah satu jenazah yang teridentifikasi, mengaku ikhlas dan tabah atas musibah yang menimpa anak pertamanya ini. Keluarga meyakini korban meninggal dunia dengan syahid. Tidak ada firasat untuk kehilangan. Kita ikhlas karena Bismillah lagi nuntut ilmu, cari ilmu, terus dengar dari teman-temannya waktu sholat, insya Allah syahid. Jadi kami tidak khawatir, tidak terlalu terlalu untuk nangis, tidak wis Bismillah, yakin saya. Kelas Pak ya berarti ya? Kelas untuk mengantar Milal, guys, biarkan dia tenang. Kasihan juga kalau hidup Pak Cacat, kasihan juga, terus biarlah Allah lebih ngerti. Usai disolatkan, ketiga jenazah langsung dibawa ambulan ke rumah duka untuk dimakamkan. Hingga saat ini, di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur terus berusaha mengidentifikasi seluruh jenazah dan body part yang telah ditemukan. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Warga sekitar Ponpes Al-Qosini Sidoarjo memberikan baju baru bagi keluarga korban bangunan ambruk di Pondok Pesantren Ponpes Al-Qosini Sidoarjo yang masih bertahan. Mereka menunggu proses pembersihan reruntuhan bangunan dengan alat berat dan menunggu kepastian nasib korban yang belum ditemukan. Kondisi keluarga korban bangunan ambruk di Ponpes Al-Qosini terus bertahan di Posko Crisis Center membuat warga sekitar memberikan bantuan baju sesuai kebutuhan keluarga korban. Warga sekitar tergerak hati membelikan baju baru karena mendengar keluhan keluarga korban karena baju bersih mereka habis terpakai setelah menunggu lama. Keluhan itu membuat relawan bernama Riris dari Sidoarjo dan timnya mengumpulkan donasi dan membelikan baju sesuai kebutuhan keluarga korban. Total ada 150 buah baju yang dibagikan ke keluarga korban. Ratusan baju itu terdiri dari sarung, daster, dan kaos. Mereka berharap bantuan ini membantu para keluarga korban yang telah menunggu lama di posko. Kita beli berapa? 90 berarti 60 sama 90. Daster sama baju. Oh, sama kaos. Sarungnya kemarin. Oh, sarungnya udah kemarin yang 60 itu. Iya. Ya, yang sekarang 90. Iya. Campuran ya. Iya, campuran. Kemanusiaan saja. Karena kita sama saudara ya. Muslim kita bersaudara gitu ya. Jadi ketika saudara kita sakit, kita juga merasakan sakit gitu ya. Apalagi kita melihat video yang ada bagaimana kita rasa ibah gitu ya. Kalau itu terjadi pada keluarga kita bagaimana? Tim Dapur Umum Tagana Kemensos dan Dinas Sosial Jawa Timur menyiapkan setidaknya 5.000 porsi makanan yang nantinya diperuntukkan bagi santri, keluarga korban, serta para relawan. Kebutuhan makan ini diperuntukkan bagi yang terlibat langsung proses pencarian maupun evakuasi korban musola roboh di Ponpes Al-Qosini, Buduran, Sidoarjo. Total sebanyak 150 relawan juru masak tanpa henti terus beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan makanan yang diperuntukkan bagi para santri, orang tua korban, serta para relawan yang terlibat dalam proses pencarian dan evakuasi korban ambruknya Ponpes Al-Qosini. Dalam perharinya, tim Dapur Umum Tagana Kemensos dan Dinsos Jawa Timur beserta para relawan harus menyiapkan total makanan hingga 5.000 porsi makanan dengan menu berbeda yang juga dilengkapi dengan buah segar.
Di dapur umum ini memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari makan bagi santri yang masih bertahan di sini, 2 keluarga wali santri yang menunggu evakuasi dari korban yang ada di dalam. Terus kebetulan juga petugas-petugas evakuasi termasuk pengamanan, terus petugas evakuasi dan semua tim yang bertugas. Mulai dari hari pertama kita sudah memenuhi per sekali makan sarapan itu 1.500. Jadi 3 kali makan per harinya 4.500, bahkan lebih ya, karena yang tidak tercatat itu ada sebagian yang ngambil sendiri, datang ngambil sendiri, dan sekitar 5.000 lah per harinya. Tak hanya makanan, tim medis juga memberikan layanan kesehatan gratis untuk keluarga santri Ponpes Al-Qosini yang masih bertahan di posko. Tidak hanya bagi keluarga korban, tapi juga bagi relawan dapur umum yang bertugas. Layanan kesehatan tersebut bertujuan untuk menjaga kebugaran para relawan yang bekerja. Sejumlah tim dokter dan tenaga kesehatan yang berada di posko gabungan SAR dan informasi TKP Ponpes Al-Qosini Sidoarjo membuka layanan cek kesehatan gratis bagi keluarga santri dan para relawan dapur umum yang bekerja. Salah satu dokter yang bertugas bilang, kondisi kelelahan dari relawan dapur umum sering terjadi karena dari data yang diterima, tim medis 20 relawan dapur umum harus memasak untuk sekitar 4.500 orang setiap hari. Tim medis selain mengecek tekanan darah, juga memberikan suntikan vitamin bagi relawan agar daya tahan tubuh tetap kuat. Tim medis akan bertahan di lokasi selama 3 hari ke depan. Dengan harapan mereka yang berjiwa sosial yang luar biasa, yang ikhlas meninggalkan keluarga untuk membantu soal kegiatan ini, ya kita harus hargai mereka semua, sehingga kami membantu untuk menyiapkan itu. Jadi kami dapat data, katanya bagian masak ada 20 orang dan segala macam, jadi kami siapkan sekitar 100 ampul, sehingga dengan harapan semua kebagian, begitu ya. Hingga kini, keluarga santri masih bertahan di posko Ponpes Al-Qosini untuk menunggu pencarian korban. Para wali santri berharap keluarga mereka bisa segera ditemukan. Alfian Rahman, Kompas TV Sidoarjo, Jawa Timur. Pertunjukan 3 Matra meramaikan peringatan HUT ke-80 TNI di Surabaya. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Saudara, ribuan pencari kerja memadati Karir Expo 2025 di Banyuwangi Park. Acara yang digelar Pemkab Banyuwangi ini menawarkan lebih dari 2.000 lowongan kerja dari berbagai sektor. Suasana ramai terlihat sejak pagi hari saat ribuan pencari kerja mulai memadati Banyuwangi Park. Mereka datang dari berbagai wilayah untuk mengikuti Karir Expo 2025 yang digelar Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Tenaga Kerja. Dalam kegiatan ini, sebanyak lebih dari 2.000 lowongan pekerjaan ditawarkan. Lowongan berasal dari 70 perusahaan, mulai dari perbankan, manufaktur, retail, hingga industri kreatif. Tak hanya itu, puluhan bursa khusus, lembaga pelatihan kerja, serta industri kecil menengah juga turut terlibat. Antusiasme pencari kerja cukup tinggi, namun sebagian menilai lowongan masih terbatas. Untuk secara spesifiknya, pengennya itu di bagian SHE atau HSE, dan kesusahannya emang kebetulan di perusahaan yang ada di job fair ini itu yang menyediakan terkait HSE itu masih sedikit. Tak hanya menyediakan peluang kerja, Karir Expo 2025 juga dirancang untuk memberikan ruang edukasi dan inovasi. Bayangkan aja kita punya banyak kampus di sini, setiap tahun menghasilkan lulusan. Kalau pemerintah tidak memfasilitasi dengan acara seperti ini, mereka juga pasti akan menjadi pengangguran baru gitu ya, dan berdampak pada tingkat pengangguran kita yang semakin tinggi. Jadi mudah-mudahan tahun depan bisa diselenggarakan
ya bisa 3 kali atau berapa kali lah untuk memfasilitasi anak-anak bantuan. Kegiatan ini juga menjadi implementasi penyelarasan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia industri. Tim Liputan, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Informasi lainnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menargetkan atlet Indonesia raih emas di SEA Games 2025 saat meresmikan laboratorium bola basket dan petang di Universitas Negeri Surabaya. Petang salah satu cabang olahraga yang ditarget mampu menyumbang emas pada SEA Games 2025. Dalam sambutannya, Erick menegaskan pentingnya olahraga untuk membangun karakter generasi muda. Erick optimis cabang petang bisa menyumbang emas pada SEA Games 2025 karena para atletnya dalam kondisi prima dan mengapresiasi pengembangan sport science di UNESA. Menurut Erick, olahraga perlu dihidupkan dari kampus seperti di Amerika Serikat. Menpora juga mengungkapkan dirinya baru saja dipanggil Presiden Prabowo untuk menyiapkan cabang olahraga unggulan menuju Olimpiade. Dan saya berharap makin banyak juga sekolah-sekolah olahraga yang bisa membantu daripada pembinaan olahraga secara menyeluruh. Karena kalau kita lihat, salah satu diskusi saya dengan Pak Brian, Pak Mendikti, bagaimana kampus-kampus juga harus kembali diaktifkan olahraga seperti di Amerika. Jadi kalau Amerika bisa, kenapa Indonesia tidak bisa? Jadi Pak Rektor, terima kasih. Selalu satu langkah di depan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI di Jawa Timur dipusatkan di Bumi Marinir Karangpilang, Surabaya. Hadir 2.500 pasukan dari 3 matra, darat, laut, dan udara dalam upacara HUT TNI ini. 2.500 pasukan dari TNI Angkatan Laut, Darat, dan Udara mengikuti upacara Hari Ulang Tahun ke-80 TNI di lapangan Sutedi, Senaputra, Karangpilang, Surabaya. HUT TNI 80 ini mengambil tema TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Dengan tema ini diharapkan TNI bertransformasi menjadi kekuatan pertahanan yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Makna yang terkandung dalam tema ini adalah TNI lahir dari rakyat bersama rakyat dan berjuang demi rakyat. Selain upacara, juga dilakukan pemberian penghargaan kepada anggota yang memiliki kesetiaan dalam pengabdian. Peringatan HUT TNI ini juga dimeriahkan defile 2.500 pasukan dari TNI AL, AU, dan Pramuka. Ini menjadi kegembiraan kita dan sekaligus bahwa upacara peringatan ini bukan hanya semata-mata seremonial, tapi kita juga pada momen ini TNI melaksanakan refleksi diri, melaksanakan evaluasi. Dan tentunya juga kita tetap menguatkan jati diri kita TNI sebagai prajurit TNI rakyat, prajurit berjuang, dan prajurit yang profesional. Kegiatan peringatan HUT ke-80 TNI ditutup dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan Wakil Komandan Kodiklatal TNI AL, Kapolda Jawa Timur, hingga Wakil Gubernur Jawa Timur. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Seorang bintara pembina desa atau Babinsa di Lumajang, Jawa Timur, menggerakkan warga di desa binaannya untuk memperbaiki rumah seorang nenek miskin yang hampir roboh. Ia dan anggota TNI lainnya patungan sambil menggalang dana dari para donatur di desa tersebut. Sambil membawa sembako, Serma Masruri, anggota Koramil, Guci Alit Lumajang, berangkat ke desa Tunjung yang merupakan desa binaannya. Ia kemudian memberikan bantuan tersebut kepada nenek Arsina yang mengalami kesulitan ekonomi. Setiap hari nenek tersebut tinggal di kandang sapi karena rumahnya bocor dan hampir ambruk. Untuk makan saja, ia hanya menggantungkan bantuan dari orang lain. Anak dan cucunya yang setiap hari tinggal bersama nenek tidak mampu untuk membiayai sang nenek. Dari kondisi inilah, Serma Masruri tergerak hatinya untuk membantu. Ia kemudian menggalang dana secara patungan dengan anggota TNI sekantornya dan menggalang dana dari para donatur.
karena saya sebagai Babinsa Desa Tunjung menemukan salah satu rumah warga yang kurang layak dan kurang layak dihuni karena di atapnya sudah rapuh karena sudah beberapa tahun tidak diperbaiki karena kondisi ekonomi keluarga Mbok Imo Bu Arsinah ini hanya untuk makan saja susah. Berkat kerja keras Serma Masruri inilah banyak para donatur yang membantu, baik bantuan fisik maupun dana, sehingga rumah nenek Arsinah bisa dibongkar dan direhab. Sementara itu pihak desa setempat mengaku sudah memberikan bantuan kepada nenek tersebut, baik bantuan dari program pemerintah maupun secara pribadi. Namun untuk bantuan rehab rumah belum terrealisasi. Program ini memang kami dari Swadaya, pertama kami berkomunikasi dengan seluruh anggota Kuramil dan perangkat desa, kita membantu dengan iuran seikhlasnya terlebih dahulu. Dengan nada dana seadanya, akan tetapi dari pemerintah desa dan beberapa donatur membantu kami untuk mewujudkan bagaimana Mbok Imo ini bisa hidup layak. Bantuannya berupa apa nih, Pak? Ya BLT, ya dari sembako, sudah diperhatikan dari desa. Dari desa itu ya. Dapat bantuan, saya perhatikan Bu Arsinah ini. Kemudian untuk rumah udah diajukan mungkin untuk sudah diajukan, tapi belum realisasi ya? Belum. Diharapkan proses perbaikan rumah nenek Arsinah ini bisa secepatnya selesai. Harapannya nenek Arsinah tidak tidur di kandang sapi lagi. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur. Peragaan busana berlenggak di aliran sungai. Sesaat lagi informasinya, tetap di Kompas Jati. Saudara, ada gelaran unik yang digelar di Kota Batu yakni Fashion on the River. Jika biasanya peragaan busana digelar di atas catwalk, kali ini para model harus berlenggak-lenggok di atas aliran sungai. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Apa jadinya jika fashion show digelar di atas sungai? Inilah Fashion on the River, sebuah peragaan busana yang digelar di aliran sungai di bawah air terjun Coban Putri, Kota Batu. Berlatar air terjun, para model ini berlenggak-lenggok dengan busana terbaiknya di atas sungai. Busana yang ditampilkan adalah karya dari para desainer di Malang Raya dan beberapa kota besar di Jawa Timur. Wali Kota Batu Nur Rohman bilang, gelaran ini bisa menjadi atraksi yang menarik. Melihat antusiasme para peserta, ke depan peragaan busana di atas sungai ini akan digelar lebih besar lagi. Tak hanya tingkat nasional, desainer dari luar negeri juga bisa ambil bagian dalam fashion show tak biasa ini. Potensi produk wastra kita sangat luar biasa, banyak. Ini belum ikut semuanya, maka nanti kita ingin ikutkan semua dan mengundang dari beberapa daerah. Dan tentu ke depan kita ingin bisa level internasional, supaya betul-betul bisa mengangkat potensi Kota Batu dan menunjukkan pada dunia juga bahwa di Kota Batu punya banyak potensi desainer muda, kemudian produk-produk wastra kita sangat. Sementara itu, menurut mereka, Fashion on the River ini memiliki tantangan tersendiri. Beberapa penyesuaian harus dilakukan baik oleh desainer dan peserta. Salah satunya adalah penggunaan sepatu yang tepat karena para model juga harus melewati jalan berbatu. Kalau fashion biasanya itu kan dalam ruangan, jadi kita harus menyesuaikan, biasanya kan pakai heels. Nah kali ini kita lagi fashion di alam, jadi kita harus menyesuaikan. Tantangannya yaitu kalau jalannya kurang rata, terus kalau jalan berbatu, dan juga kita harus menempatkan suatu tempatnya biar lebih tepat, seperti itu. Rencananya untuk tahun depan, gelaran Fashion on the River
akan digelar di air terjun Coban Rais yang memiliki lahan lebih besar. Tim Liputan, Kompas TV Batu, Jawa Timur.